Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Dan tidak bosan pastinya mendengarkan informasi dari Mas Eka nih ya. Dan mudah-mudahan balik lagi di channelnya Mas Eka. Menunggu-nunggu informasi apa nih yang akan diberikan oleh Mas Eka ya. Oke, di video kali ini nih atau di kesempatan kali ini Mas Eka akan memberikan informasi atau berbagi informasi nih ya, karena sudah mau masuk 2023 ya, semester 2 sebentar lagi mau tahun ajaran baru ya, nggak akan terasa ya, cepet ya. Tahu-tahu nanti sudah di bulan, Mei. Nah, udah di bulan Mei, terus pendaftaran PPDB nih untuk kelas 1 SD, kemudian yang SMP juga demikian dan SMA juga demikian ya. Nah, itu pastinya perlu persiapan. Biasanya nih, nyantai-nyantai aja gitu ya, begitu nanti sudah waktunya baru, "Yah, saya telat, ya saya nggak tahu harus begini, harus begitu." Nah, di kesempatan kali ini nih ya, di konten kali ini, di video kali ini Mas Eka akan kasih tahu nih ya, persiapan apa aja yang harus disiapkan, terutama nih untuk, para warga yang ingin, menyekolahkan anaknya di jenjang SD ya. Nanti kita akan bahas yang SMP dan SMA. Kali ini, di kesempatan kali ini kita akan bahas dulu di jenjang SD ya. Apa sih kira-kira, yang perlu dipersiapkan untuk masuk jenjang, SD nih ya? Karena belajar dari tahun-tahun kemarin pasti ada aja tuh yang, kelupaan, ada aja yang, "Aduh saya kenapa nggak diurus dari kemarin-kemarin?" Yang kayak kayak gitu tuh. Kita meminimalisir hal tersebut, di video kali ini kita akan bagi informasinya. Tapi sebelum itu nih, untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate dan bermanfaat kepada para warga. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita ke website PPDB-nya. Oke, di sini ada website PPDB tahun 2022-2023 ya, tahun pelajaran 2022-2023 atau tahun yang lalu. Berarti nanti kalau tahun ajaran yang besok yang di bulan, Mei itu mudah-mudahan sih bulan Mei ya, April atau Mei lah nanti, kira-kira pembukaannya itu. Karena kan, nanti ada lebaran ya, lebaran di April ya, mudah-mudahan nanti di bulan Mei lah pembukaannya, Mei, Juni lah gitu ya. Jadi setelah lebaran tuh, pembukaan PPDB-nya mudah-mudahan. Nah, biasanya nih para warga nih, terutama untuk yang mau masuk ke SD. Nah, kita flashback sebentar ya, kita lihat dulu nih ya yang tahun kemarin. Jadi belajar dari tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Karena webnya ini web tahun kemarin, maka kita bahas yang tahun kemarin dulu. Nah, di, afirmasi, nah, ada afirmasi mungkin tidak ada banyak yang masalah ya kalau misalnya di afirmasi, kalau dia, misalkan disabilitas, kemudian anak panti, DTKS Mitra Transjakarta KPJ. Nah, kalau misalkan anaknya sudah terdaftar di dalam DTKS tuh ya, kalau misalkan sudah daftar di DTKS, kan biasanya kakaknya sudah terdaftar di DTKS, maka adiknya dimasukkan juga tuh di DTKS. Nah, dia ada nih ternyata muncul daftar DTKS, ya udah berarti tinggal masuk. Itu untuk di jalur afirmasi. Nah, yang bermasalah adalah di jalur zonasi. Kenapa di jalur zonasi? Karena banyak para warga yang begini, eee, kakaknya misalkan kakak Jakarta Timur ya, tinggalnya di Jakarta Utara dan kemudian ingin sekolah di Jakarta Utara tidak bisa. Karena sesuai dengan Kakak, dia timur, pusinglah dia gitu kan. "Aduh ini bagaimana?" Gitu kan, "Saya tinggal di utara, masa saya harus bersekolah di timur?" Masuk swasta juga biayanya lumayan mahal gitu, itu solusinya bagaimana? Nah, kalau sudah mulai pendaftaran itu sudah tidak ada solusi, sudah bingung, sudah pasti itu ya, mau tidak mau ya swasta paling gitu kan, atau ya nggak bisa gitu kan, pasti sudah terjonasi seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk agar hal tersebut tidak terjadi? Mulai dari sekarang pertama siapkan terlebih dahulu kartu keluarganya ya, lihat dulu kartu keluarganya, domisilinya di mana. Kalau misalkan, saat ini nih dia tinggalnya di utara atau dia pengen sekolah di utara, tapi kakaknya kakak barat, misalkan di Kebonjeruk gitu kan. Nah, saat ini tinggalnya di Cilincing, kan jauh tuh, nggak mungkin sekolahnya harus ke Kebonjeruk, ngikutin kakaknya gitu kan, sementara domisilinya dia ada di Jakarta, Utara atau di Cilincing. Nah, itu kalau memang mau sekolah di Cilincing gitu ya, di Jakarta Utara misalkan contohnya begitu ya, kakaknya kakak barat, maka kakaknya dirubah dulu domisilinya ya, dari sekarang. Karena apa? Karena nanti cut off-nya itu, kalau mengikuti aturan yang kemarin cut off-nya itu per tanggal 31 Desember ya,
jadi tahun sebelumnya. Kalau kemarin kan 31 Desember 2021. Nah, kalau sekarang berarti 31 Desember 2022. Nah, mulai didata tuh ya, dilihat datanya. Kira-kira mau sekolah di mana? Kalau memang mau sekolah sesuai dengan domisilinya atau sesuai dengan yang tertera di dalam KK ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kakaknya nih, misalkan kakak Jakarta Timur, sekolahnya di Jakarta Utara. Nah, itu kan agak repot tuh, tinggalnya di Jakarta Utara. Dia pengen sekolah di Jakarta Utara, nggak akan bisa tuh, pasti akan terkendala di kartu keluarganya. Karena kartu keluarganya tercatat sebagai warga Jakarta Timur, maka akan diarahkan di Jakarta Timur, gitu ya. Jadi yang pertama tuh ya, dicek domisili di kakaknya. Kalau memang benar-benar mau ngikutin kakak ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan sekarang tempat tinggalnya dengan kakak itu berbeda, ya kartu keluarganya berbeda alamatnya, ya diurus dari sekarang ya agar datanya itu bisa digunakan atau bisa diambil sebelum tanggal 31 Desember nanti. Kalau sudah sampai dengan tanggal 31 Desember ya udah lewat, terus nyantai-nyantai aja, "Ah, nggak bakalan, nanti juga bisa kok, nanti peraturannya beda lagi." Iya, kalau peraturannya beda, kalau peraturannya sama, ya begitu dia buka daftarnya, "Saya tidak bisa ngambil zonasi ini," gitu kan. Bingung, banyak yang seperti itu tuh, 2 tahun kemarin ya. Jadi dilihat ya. Kemudian kalau untuk yang di SD, pastikan, periksa walaupun tidak syarat wajib, akta keluarga ya, setidaknya buatlah akte itu. Nah, sebelum dibuat aktenya, kemudian, nama juga ya harus diperhatikan. Jangan sampai namanya itu misalkan, Muhammad Akbar Fauji Abdillah, misalkan gitu ya. Namanya disingkat karena nggak muat di kartu keluarga gitu, di KKM, Fauji Abdillah, gitu kan. Atau disingkat, pokoknya itu jangan disingkat-singkat seperti itu ya, kalau memang, lengkap ya lengkap gitu kan, karena nanti repot. Makanya namanya jangan terlalu panjang, 3 suku kata itu udah cukup lah gitu. Kalau misalkan namanya terlalu panjang nanti di Kakaknya itu agak repot gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ada nama-nama yang berbeda dengan akte dan kakak itu diperbaiki dari sekarang, domisilinya terutama diperbaiki dari sekarang, agar nanti pada saat pendaftaran PPDB dimulai, dibuka, sudah tidak ada terkendala hal-hal demikian. Diurusnya dari sekarang ya, terutama, itu ya alamat, ada juga yang, namanya tuh ya bermasalah, tanggal lahirnya, tahun lahirnya itu dicekin lagi anak-anaknya ya. Jangan sampai nanti, eee, me anaknya dimudain 1 tahun gitu kan. Harusnya anaknya sekarang itu, umur 7 tahun sekian bulan, kemudian di situ dimudain 6 tahun sekian bulan. Nah, itu kalau memang tidak sesuai, lapor langsung dibenahi dari sekarang, karena nanti pada saat seleksi untuk di SD kan berdasarkan umur ya, yang di SMP dan SMA juga demikian, berdasarkan umur nanti rugi gitu kan. Harusnya umur kita tua dimudain, kalah dengan yang harusnya sama gitu kan. Jadi benar-benar datanya, dipalidasi lagi atau di cross check lagi sampai benar-benar yakin itu memang data yang sebenar-benarnya. Yang pertama, sekali lagi Mas Eka ingatkan, lihat domisili di kartu keluarganya. Jika domisili, di kartu keluarga atau alamatnya sesuai dengan tempat tinggalnya, itu tidak bermasalah dan ingin sekolah berdasarkan sesuai kakaknya tidak bermasalah, ya udah lanjut. Tapi kalau misalkan di kakak dengan di, tempat tinggal berbeda, nah itu segera langsung diperbaiki. Kemudian yang kedua, nama di kakak ya, dan di akte itu harus sama. Yang ketiga, ya tanggal lahir tuh ya, karena bersangkutan dengan umur ya. Jangan sampai nanti, tanggal lahirnya misalkan tahunnya tahun 2010 gitu ya. Terus ternyata dimajuin gitu kan jadi 2012. Nah, kan lebih muda tuh, kalau lebih muda pasti nanti kalah umurnya. Nah, diperbaiki aja gitu kan, agar nanti pada saat seleksi berdasarkan umurnya, ya fair gitu kan, bener real gitu kan, tidak dituakan atau tidak dimudahkan. Jangan juga misalkan ini kadang udah dikasih tahu informasi seperti ini disalahgunakan. Nah, umurnya saya tuain, dirubah, biarin anak saya bisa masuk. Jangan, nanti ketahuan juga ya. Kalau salah nanti kan dilihat dari dokumen-dokumen kependudukan ya, jangan seperti itu ya. Jadi itu, terus nih untuk para warga yang mungkin kakaknya masih kakak daerah nih, karena memang, pindahan dari daerah gitu ya. Nah, ingin masuk sekolah di DKI, ya kakaknya dirubah dulu ke kakak DKI. Kapan merubahnya? Ya sekarang nih, di bulan-bulan Desember ini gitu kan. Jangan sampai nanti sudah lewat tanggal 31 Desember atau sudah masuk di tahun 2023 baru dirubah, itu nggak bisa. Apalagi kemarin ada juga kasusnya yang merubah,
pada saat sudah pelaksanaan PPDB sudah berlangsung terus dia ke kelurahan minta dirubah KK, ya nggak bisa gitu, nggak akan, "Ya KK-nya sudah berubah nih Pak, sudah alamat ini." Nggak bisa karena datanya yang digunakan itu biasanya per tanggal 31 Desember ya, sebelum 31 Desember. Jadi kalau sudah lewat, sudah masuk tanggal 1 Januari, ya nggak bisa tuh KK-nya. Dilihat juga ya, jadi kalau updatean KK-nya itu per tanggal 31 Desember tahun, sebelumnya ya, berarti kalau misalkan PPDB tahun 2023 nanti, berarti 31 Desember 2022 ini, gitu loh ya. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan nih seputaran persiapan PPDB untuk teman-teman yang ingin atau para warga yang ingin, eee, putra-putrinya masuk sekolah SD ya. Itu tadi 3 hal yang harus dipersiapkan ya sebelum masuk, ke PPDB nanti insyaallah sih mudah-mudahan di bulan Mei ya, Mei, Juni ya. Karena bulan Julinya itu kan sudah mulai sekolah. Karena di bulan Maret dan di bulan April itu Maret itu puasa, April itu lebaran, jadi kemungkinan ketutup ya mungkin, di bulan awal-awal Mei PPDB itu dibuka. Nah untuk PPDB SMP dan SMA-nya nanti Mas Eka akan informasikan juga. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan para warga sekolah tentang PPDB ini, persiapan PPDB di 2023-nya ya. Sekali lagi Mas Eka ucapkan terima kasih, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.